Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriwati Halawa dari kelas 03 SMJM 002. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan teori ekonomi makro dari pertemuan 10 sampai pertemuan 18. Dimulai dari pertemuan 10, keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain atau ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya atau impor. Dalam perekonomian terbuka, sektor ekonomi dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga atau household sector terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik seperti 1. Hubungan dengan perusahaan. Awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. 2. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non remunerasi dari pemerintah atau dalam bentuk pajak. Ketiga, hubungan dengan negara lain. Untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu perusahaan sektor. Perusahaan sektor terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Kedua, hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ketiga, hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Keempat, hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan untung. Ketiga, sektor pemerintah. Sektor pemerintah terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Kedua, hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Ketiga, hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Yang keempat yaitu sektor negara lain. Sektor negara lain ada 2 bagian. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri, dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli ini, negara lain mendapat untung per untung. Kedua, hubungan dengan perusahaan dunia internasional atau negara lain. Mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan untung. Pertemuan 11. 1. Masalah pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Dengan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, nilai pendapatan masyarakat pun ikut menurun. Artinya jika pendapatan menurun, maka daya beli masyarakat juga akan menurun. Hal ini menjadi masalah terlambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Masalah dalam pergerakan perekonomian Indonesia dilihat dari daya beli dan pengangguran ini berdampak pada melambatnya pergerakan roda ekonomi, membawa masalah bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah 1. Tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran berhubungan erat dengan jumlah dan kepadatan penduduk, susunan umur penduduk, keahlian dan keterampilan penduduk, keadaan ekonomi, tingkat laju pertumbuhan ekonomi. Kedua, jika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang ada, maka akan timbul pengangguran. Sebaliknya, bila mana jumlah tenaga kerja lebih kecil daripada lapangan kerja, maka terjadi kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ekonomi dari suatu negara. 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengukuran tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK diperlukan untuk mengetahui tingkat kegiatan masyarakat yang akan mempengaruhi besarnya angka persediaan tenaga kerja. TPAK adalah angkatan kerja bagi penduduk dalam usia kerja. Umumnya TPAK dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, usia penduduk. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga. Dan yang keempat adalah tingkat pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran, salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Pertemuan 12 yaitu inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu bahkan dapat mengancam perekonomian suatu negara. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. 2, bersifat umum. 3, berlangsung terus-menerus. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi. Kenaikan harga-harga yang akan menimbulkan efek yang buruk ke atas perdagangan. Kenaikan harga yang menyebabkan barang-barang negara tidak dapat bersaing di pasaran internasional yang menyebabkan ekspor akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah, maka impor akan meningkat. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing sehingga kedudukan neraca pembayaran akan memburuk atau defisit. Analisis permintaan agregat dan penawaran agregat. 1. Permintaan barang dan jasa dalam satu perekonomian selama satu periode tertentu. Kedua, penawaran agregat. Kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap penawaran agregat. Kebijakan moneter ekspansif misalnya dengan memberikan bantuan kredit
dapat meningkatkan penawaran agregat sehingga kurva AS dapat bergeser ke kanan. Pertemuan 13. Kebijakan pemerintah. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran, pendapatan, dan belanja negara sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih bagus melalui perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional gap. Kontraksional gap adalah kondisi di saat output potensial atau YF lebih tinggi dibandingkan dengan output aktual atau Y1. 2. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah melalui penurunan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan mengontrol inflasi. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal secara umum adalah dicapainya kestabilan ekonomi yang mantap dan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak sehingga tingkat pengangguran alamiahnya. Dengan kata lain, kebijakan fiskal bertujuan agar pendapatan nasional real terus naik pada laju pertumbuhan pendapatan nasional real. Potensialnya yaitu laju pertumbuhan yang selaras dengan perubahan teknologi dan perubahan jumlah faktor produksi dengan tetap dipertahankan kestabilan harga-harga umum. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan moneter kontraktif merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki tujuan utama dalam menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga. Pertemuan 14. Perdagangan internasional. Secara definisi, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Penduduk yang dimaksud bisa berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan negara ekspor. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperluas dan menambah keuntungan. Dan keempat, transfer teknologi modern. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. 1. Revolusi informasi dan transportasi ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit, serta digitalisasi pemrosesan data, berkembangnya peralatan komunikasi serta masih banyak lagi. 2. Interdependensi. Kebutuhan masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan masing-masing aspek ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ketiga, liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Jenis-jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor. 2. Barter. 3. Konsinyasi. 4. PK deal. 5. Penyelundupan. 6. Border crossing.
Kita kembali ke yang pertama, yaitu ekspor. Ekspor terjadi ketika barang yang diproduksi di satu negara dikirim ke negara lain untuk dijual atau diperdagangkan. Kedua, barter. Pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Ketiga, konsinyasi. Pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. PK deal, perdagangan berdasarkan perjanjian dengan menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut. 5. Penyelundupan. Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. 6. Border crossing, merupakan perdagangan yang terjadi antara negara yang berbatasan dengan perjanjian tertentu. Pertemuan 15. Neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Ciri-ciri neraca pembayaran. 1. Transaksi berjalan. Dalam transaksi berjalan, dicatat transaksi-transaksi berikut. 1. Ekspor dan impor barang-barang. Kedua, ekspor dan impor jasa-jasa. Ketiga, pembayaran pindahan atau transfer unilateral. Penjelasan yang pertama yaitu ekspor dan impor barang-barang. Transaksi ini meliputi hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, neraca atau yaitu perbedaan di antara ekspor dan impor. Dari perdagangan tampak, yaitu perdagangan dalam barang-barang tampak dinamakan neraca perdagangan. Apabila nilai neraca itu positif, berarti ekspor barang melebihi impornya. Sebaliknya, apabila negatif, maka impor barang melebihi ekspornya. Kedua, yaitu ekspor dan impor jasa-jasa. Transaksi ini dikenal sebagai perdagangan tak nyata. Yang termasuk dalam golongan ini adalah transaksi-transaksi dalam kegiatan pengangkutan, kegiatan perjalanan di luar negeri, pendapatan dari investasi modal, dan beberapa kegiatan jasa lainnya. Ketiga, pembayaran pindahan atau transfer unilateral. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. B. Lalu lintas modal. 1. Aliran modal pemerintah. Ini biasanya berupa pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing yang diberikan kepada pemerintah atau badan-badan pemerintah. Misalnya, pinjaman ini untuk membangun irigasi termasuk dalam golongan transaksi ini. Kedua, yaitu aliran modal swasta. Dibedakan dalam 3 jenis, yaitu investasi langsung, investasi portfolio, dan amortisasi. Investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan, sedangkan investasi portfolio adalah investasi dalam bentuk membeli saham-saham di perusahaan-perusahaan negara lain. Dan amortisasi adalah pembelian kembali saham-saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara-negara lain. Konsep keseimbangan neraca pembayaran. 1. Konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit. Hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari berapa besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Kedua, yaitu konsep keseimbangan transaksi berjalan. Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction, selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk penghasilan dan transfer. Ketiga, konsep basic balance. Dalam konsep ini yang termasuk dalam autonomous transaction, selain pos-pos dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Keempat, yaitu konsep overall balance. Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun.
Tujuan dan manfaat neraca pembayaran. Neraca pembayaran memberikan beberapa informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi di antara satu negara dengan negara-negara asing. Neraca pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah kegiatan yang selalu dilakukan setiap negara dan sampai di mana peranan kegiatan tersebut dalam perekonomian dapat diamati dari perkembangan neraca pembayaran. Kebijakan dalam menghadapi tekanan neraca pembayaran. Secara umum, langkah kebijakan tersebut antara lain: 1. Defisit rekening. Transaksi berjalan dapat ditanggulangi dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, depresiasi mata uang. Depresiasi membantu mengurangi defisit perdagangan. Perubahan kurs tukar dan neraca perdagangan ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi yang lebih fundamental. Kedua, yaitu proteksionisme. Pembebanan atas tarif kuota atau bentuk pengekangan lain terhadap impor luar negeri. Kedua, yaitu defisit transaksi modal dan keuangan dapat dilakukan dengan 1. Membatasi kepemilikan luar negeri atas aset-aset domestik. Penghentian arus masuk modal luar negeri dengan mengurangi penawaran modal yang tersedia akan meningkatkan tingkat bunga domestik real. Tingkat bunga lebih tinggi akan lebih merangsang tabungan karena biaya peluang konsumsi meningkat seiring dengan tingkat bunga real. Kedua, menaikkan tingkat tabungan. Mengurangi tingkat konsumsi atau termasuk produk dari luar negeri, sehingga impor produk dari luar negeri menurun. Ketiga, yaitu defisit transaksi berjalan, mengarahkan pada pengangguran. Argumennya, barang dan jasa yang diimpor merupakan pengganti barang dan jasa domestik, sehingga lapangan pekerjaan domestik menjadi mahal atau kesempatan kerja turun. Pertemuan 16. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang sesuatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi di pergerakan nilai tukar, yaitu 1. Faktor fundamental, B. Faktor teknis, C. Sentimen pasar. Faktor fundamental berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar, dan investasi bank sentral. Faktor teknis berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran devisa pada saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan sementara penawaran tetap, maka harga valuta asing akan terapresiasi. Sebaliknya, apabila ada kekurangan permintaan sementara penawaran tetap, maka nilai tukar valuta asing akan terdepresiasi. Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik yang bersifat insidental yang dapat mendorong harga valuta asing naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. 1. Kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai kontrol untuk 1. Menghindari berbagai hambatan terhadap nilai tukar valuta asing. Kedua, menghindari berbagai hambatan terhadap perdagangan internasional. Ketiga, upaya intervensi dalam pasar uang dengan cara jual beli mata uang. Kedua, tingkat inflasi. Dalam pasar valuta asing, yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun berbentuk barang. 3. Perbedaan tingkat suku bunga. Arus modal internasional dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu negara. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga akan memancing masuknya modal asing. 4. Aktivitas neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh neraca pembayaran. Neraca pembayaran aktif akan meningkatkan nilai mata uang domestik. Dengan meningkatnya jumlah debitur asing
dengan meningkatnya jumlah debitur asing. Jika saldo pembayaran pasif, hal ini akan mengakibatkan menurunnya nilai tukar mata uang domestik sehingga debitur akan menjual semuanya dengan mata uang asing untuk membayar kembali kewajiban eksternal mereka. 5. Tingkat pendapatan relatif. Laju pertumbuhan pendapatan terhadap harga-harga luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan dalam pasar valuta asing. Keenam, ekspektasi. Ekspektasi nilai tukar mata uang suatu negara di masa depan juga menjadi faktor yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing. Seperti halnya pasar keuangan lainnya, pasar falas akan bereaksi cepat terhadap berbagai berita yang dianggap berdampak pada masa depan. Perkembangan kebijakan sistem nilai tukar di Indonesia. Pertemuan 17. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi dunia yang berlaku semenjak 2 abad yang lalu menimbulkan 2 efek penting yang sangat membanggakan, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat dan menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya. Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku dalam suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan lain-lain. Pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Para ahli menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi, sehingga berbicara pembangunan ekonomi tidak saja berbicara masalah perkembangan pendapatan nasional real, tetapi juga masalah modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya usaha merubah. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu tanah dan kekayaan alam. Kedua, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Ketiga, barang-barang modal dan tingkat teknologi. Keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi. 1. Teori pertumbuhan klasik. Penelitian yang lebih serius mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Adam Smith yang menjadi pelopor dalam pemikiran ekonomi klasik. Pandangan utamanya adalah 1. Peranan sistem pasaran bebas, 2. Peluasan pasar, dan 3. Spesialisasi dan kemajuan teknologi. Kedua, teori Schumpeter. Pada permulaan abad ini berkembang pula suatu pemikiran baru mengenai sumber dari pertumbuhan ekonomi, dan sebabnya konjuktur berlaku. Pandangan ini dikemukakan oleh Schumpeter dalam bukunya The Theory of Economic Development yang diterbitkan pada tahun 1908. Dalam bukunya ini Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus, tetapi mengalami keadaan di mana ada kalanya berkembang dan pada ketika lain mengalami kemunduran. Ketiga, yaitu teori Harold Domar. Secara terpisah, Roy Hart Domar dari Inggris dan F.C. Domar dari Amerika Serikat mengembangkan teori pertumbuhan yang bersamaan pandangannya. Teori Hart-Domar mengingatkan kita bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya, kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Seterusnya, dalam teori Hart-Domar dianalisis keadaan yang perlu wujud agar pada masa berikutnya barang-barang modal yang tersedia tersebut akan sepenuhnya digunakan. Keempat, yaitu teori pertumbuhan neoklasik. Pandangan dari teori ini akan secara mendalam diterangkan dalam bagian berikut. Teori pertumbuhan neoklasik pertama sekali dikembangkan oleh Profesor Robert Solow yang memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1987. Untuk teori tersebut, teori neoklasik dipandang sebagai teori yang lebih tepat dan lebih sempurna dalam menerangkan fenomena pertumbuhan ekonomi jangka panjang kalau dibandingkan dengan teori klasik. Sebabnya yang utama adalah
karena teori ini melihat bagaimana setiap faktor produksi dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedang dalam teori klasik yang diperhatikan hanyalah hubungan di antara pertambahan penduduk dan pembangunan ekonomi. Pertemuan 18. Perkembangan perekonomian global. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi global. Masalah makroekonomi yang menjadi landasan melihat sejauh mana kondisi perekonomian dunia ditinjau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Pertumbuhan ekonomi dunia. Ekonomi Amerika Serikat pada triwulan 1 tahun 2018 tumbuh 2,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi yang tumbuh 7,3% dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 1,1%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh konsumsi untuk jasa yang tumbuh 2,1%. Selain itu, ekspor AS pada triwulan 1 tahun 2018 mampu tumbuh 4,8% dan impor tumbuh 2,6% dan pertumbuhan impor jasa mencapai 4,6%. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa pada triwulan 1 tahun 2018 mencapai 2,4%, melambat dari triwulan 4 tahun 2017 sebesar 2,7%. Hal ini didorong oleh pelemahan sentimen ekonomi dan apresiasi nilai tukar euro terhadap dolar. Pertumbuhan kawasan Eropa pada triwulan 1 tahun 2018 didukung oleh pertumbuhan negara-negara seperti Belgia, Austria, dan Prancis. Perekonomian Tiongkok tumbuh sebesar 6,8% pada triwulan 1 2018. Pertumbuhan konsumsi menjadi pendorong utama seiring dengan peningkatan keyakinan konsumen dan upah tenaga kerja. Investasi juga mendorong pertumbuhan pada triwulan 1 tahun 2018, terutama investasi pada aset tetap. Selain itu, pertumbuhan sektor industri dan jasa juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha. Perekonomian Jepang pada triwulan 1 tahun 2018 tumbuh sebesar 0,9%. Hal ini didorong oleh pertumbuhan konsumsi yang tumbuh 0,7%, ekspor yang tumbuh sebesar 4,8%, impor Jepang tumbuh 3,7%. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi menurun dari triwulan 1 2017 maupun triwulan 4 tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk. Ekspor juga tumbuh lebih rendah dari triwulan 1 tahun 2017 dan triwulan 4 tahun 2017 disebabkan oleh penurunan. Kerjasama internasional. 1. World Bank. Bank Dunia atau World Bank didirikan pada tahun 1944 yang berkedudukan di Washington, DC, Amerika Serikat. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara di dunia. Biasanya dengan memberikan bantuan kredit jangka panjang untuk negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah. Kedua, WTO atau World Trade Organization. WTO adalah organisasi yang dibentuk di Jenewa, Swiss tahun 1947. Bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Tujuan pembentukan WTO adalah menghilangkan atau mengurangi tarif biaya yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggotanya. Kelompok kebangkitan ekonomi. 1. BRICS atau singkatan dari Brazil, Rusia, India, Cina, South, dan Afrika. Saat ini menjadi titik sentral portofolio investasi global. Istilah BRICS muncul pertama kali pada awal dekade ini. Ekonomi Goldman Sachs Jim O'Neill merupakan pencetus lahirnya BRICS di tahun 2001. Kemudian baru
Pada tahun 2010, Cina sebagai pemegang kendali BRICS mengundang ASEAN untuk bergabung. BRICS lahir di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara-negara anggota G8. 2. The Next 11. The Next 11 adalah kelompok 11 negara yang dibuat oleh Bank Investasi Goldman Sachs pada 12 Desember 2005. Negara-negara tersebut dianggap memiliki masa depan yang menjanjikan untuk investasi dan pertumbuhan setelah 4 negara anggota BRICS. Negara-negara yang termasuk dalam The Next 11 adalah Bangladesh, Filipina, Indonesia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Vietnam. Ketiga adalah BRICS dan BRICS. Kelompok negara ini meliputi Meksiko, Korea Selatan, dan Indonesia. Saat ini menduduki peringkat 13,15 dan 19 dalam daftar negara dengan ekonomi terbesar. PDB Meksiko dan Korea Selatan tumbuh 5% per tahun, sementara Indonesia tumbuh 6,5%. Bila ketiga negara tersebut ikut bergabung dengan kelompok BRICS, maka akan terbentuk kelompok BRICS, Brazil, Rusia, India, Meksiko, Cina, atau BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina, Korea Selatan, dan atau BRICS, Brazil, Rusia, India, Indonesia, dan Cina. Sampai di sinilah presentasi teori ekonomi makro dari pertemuan 10 sampai pertemuan 18. Saya ucapkan terima kasih.